Tunggu sebentar, kamu baru saja berkata, siapa yang mengalahkan Huang Fu Sengyu? Zhao Gongyi bertanya. Dibandingkan dengan para tetua itu, dia lebih memperhatikan situasi Huang Fu Sengyu. Kembali ke Tuan Muda, dia adalah seorang pria bernama Chu Feng. Chu Feng ini juga memiliki latar belakang yang bagus. Dikatakan bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia Shuro, dan ada roh dunia di alam dewa sejati yang bekerja untuknya, kata lelaki tua berambut putih itu. Roh dunia dari alam dewa sejati sedang bekerja untuknya, dan dia telah masuk ke dalam jajaran spiritualis dunia naga sejati. Zhao Gongyi bertanya. Dia belum masuk ke dalam jajaran spiritualis dunia naga sejati. Dia masih seorang spiritualis dunia berjubah dewa, dan belum mencapai puncak dunia berjubah dewa, kata lelaki tua berambut putih itu. Itu hanya lelucon, bagaimana jubah dewa bisa membiarkan roh dunia dewa sejati bekerja untuknya? Bisakah kamu lebih dapat diandalkan saat mengumpulkan informasi lagi? Zhao Gongyi tampak menghina. Orang tua berambut putih tidak berani mengatakan apapun tentang ini. Dia hanya melaporkan beritanya, bukan berdebat dengan tuan mudanya. Itu tidak dapat diandalkan. Berita ini sama sekali tidak dapat diandalkan. Saya baru saja berkata, bagaimana Huang Fu Sengyu bisa kalah dari generasi muda generasi ini? Sepertinya Huang Fu Sengyu masih harus dikalahkan olehku. Saat Zhao Gongyi berbicara, dia berjalan ke depan. Namun terlihat bahwa meskipun dia tidak mempercayainya, setelah mendengarnya, suasana hatinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, semua tetua saling memandang. Mereka secara alami tahu tentang masalah antara Huang Fu Sengyu dan tuan muda mereka. Tuan muda mereka telah dikalahkan oleh Huang Fu Sengyu dan selalu ingin membalas dendam. Namun, saya tidak pernah yakin. Sebab, perbedaannya sangat besar pada laga terakhir. Apakah beritanya dapat dipercaya? Setelah Zhao Gongyi pergi, orang-orang tua yang kembali bersamanya maju ke depan. Entah itu persaingan antar junior di KTT 9 Surga atau kampanye publik Huang Fu Bufan di kemudian hari, banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Berita itu sepenuhnya benar. Dan Chu Feng ini telah menaklukkan kekuatan legendaris, asal mula denyut nadi, kata lelaki tua berambut putih itu. Asal mula denyut nadi. Setelah mendengar 4 kata ini, ekspresi semua orang meningkat ke tingkat keterkejutan yang baru. Mereka secara alami tahu apa yang diwakili oleh asal mula denyut nadi, itu adalah kekuatan legendaris. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Tuan pemegang benang ada di sini. Dia telah mengkonfirmasi berita bahwa ada tempat rahasia yang tersembunyi di dalam kekuatan bernama Wolong Wuzong di Zhu Tianhe. Harta karun di sana sangat kaya. Jika kita bisa mendapatkannya, itu akan sangat meningkatkan paviliun abadi 7 alam kita. Yang Mulia Tiexian sedang bersiap menyatukan banyak kekuatan untuk menyerang Wolong Wuzong. Master Paviliun sangat tertarik dengan masalah ini, kata lelaki tua berambut putih itu. Dengan siapa kita akan bergabung, kekuatan masa kini? Para tetua bertanya lagi. Bagaimana kekuatan masa kini layak untuk bergabung dengan kita? Ini adalah kolaborasi antara keluarga kuno kita, kata lelaki tua berambut putih itu. Keluarga kuno bergabung. Meskipun belenggu keluarga kuno kami telah sepenuhnya terangkat, kami masih tidak mau menunjukkan wajah kami di depan umum. Bahkan jika generasi pejuang saat ini sangat lemah, penampilan kita bukanlah masalah kecil. Jika kita benar-benar bergabung, bukankah mereka akan muncul pada saat yang bersamaan? Bagaimana Tuan Tituan bisa memiliki martabat seperti itu? Undang semua keluarga kuno kita. Para tetua menyatakan keraguannya tentang masalah ini. Masing-masing keluarga kuno mereka sangat sombong. Mereka tidak hanya meremehkan pejuang masa kini, tetapi keluarga kuno juga meremehkan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, keluarga-keluarga kuno ini tidak pernah berkumpul pada waktu yang sama. Sangat sulit untuk mengajak mereka bersatu. Tidak,
kamu bilang Master Pavilion sangat tertarik. Kalau begitu, tampaknya Yang Mulia Tixian telah memberikan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tempat rahasia yang menarik minat Master Pavilion pasti akan menarik minat keluarga kuno lainnya. Keluarga kuno kita tidak lagi terikat oleh batasan. Cepat atau lambat kita akan keluar dari bawah tanah dan kembali ke dunia seni bela diri yang luas. Jika itu benar-benar harta karun langka, tidak ada yang mau menolaknya. Namun tak lama kemudian sesepuh lain mengemukakan idenya. Setelah mendengar ini, semua tetua tampak serius, menyadari bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin benar-benar terjadi. Namun, apa yang dianggap keluarga kuno sebagai insiden rahasia dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seni bela diri yang luas. Zhou Tianhe, Wolong Wuzong menyembunyikan tempat rahasia, dan ada harta karun yang mengejutkan di tempat rahasia tersebut. Seorang pria misterius bernama Lord Tixian berencana untuk bersatu dengan para ahli top di dunia seni bela diri yang luas dan bergabung dengan para ahli kuno untuk menyerang Zhou Tianhe. Awalnya, orang mengira ini hanyalah rumor yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, Zhou Tianhe, bagi banyak dari mereka, adalah tempat di mana burung tidak buang air besar. Bagaimana harta karun yang mengejutkan bisa muncul di sana, dan bahkan pembangkit tenaga listrik kontemporer dan pembangkit tenaga listrik kuno bergabung. Namun, seiring berjalannya waktu, berita ini dipastikan benar oleh kekuatan-kekuatan utama dari semua pihak. Tidak diragukan lagi ini adalah peristiwa yang mengejutkan dunia seni bela diri yang luas. Hal ini bahkan tidak kalah serunya dengan KTT 9 Surga. Setelah beberapa waktu, berita baru keluar. Konon keluarga tersebut pada zaman dahulu telah memutuskan untuk menyerang Zhou Tianhe. Namun tidak ada kekuatan masa kini yang tertarik dengan masalah ini. Setidaknya di permukaan, semua kekuatan menolak Yang Mulia Tixian, termasuk Istana Suci Tujuh Alam. Sebaliknya, banyak sekte kecil yang ingin mencoba. Karena Zhou Tianhe dalam benak setiap orang adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang lemah. Jadi setelah mendengar beritanya, banyak orang pergi ke Zhou Tianhe. Meskipun di dunia seni bela diri yang luas, mereka berada di luar kebiasaan. Tetapi jika mereka pergi ke Zhou Tianhe, mereka pikir mereka memiliki peluang dan kekuatan. Tiba-tiba, banyak orang mulai pergi ke Zhou Tianhe, berharap bisa memancing di perairan yang bermasalah. Gelombang inilah yang dimulai. Segera peristiwa besar lainnya menyebar. Formasi pertahanan tak terlihat muncul di Zhou Tianhe. Terlebih lagi, formasi ini sangat luas, dan meskipun tidak terlihat, namun mencakup seluruh Zhou Tianhe. Arai besar itu tidak hanya mencakup area di luar imajinasi, tetapi kekuatan pertahanannya juga sangat luar biasa, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati pun tidak berdaya. Sekarang, tidak ada yang bisa memasuki Zhou Tianhe, dan formasi teleportasi juga tidak efektif. Formasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi Zhou Tianhe yang menurun. Bahkan di Tujuh Alam Tianhe, tempat berkumpulnya para spiritualis dunia terkuat saat ini, saya belum pernah mendengar formasi sekuat itu. Begitu berita ini keluar, hal itu menimbulkan keraguan dari orang-orang berkuasa dari semua sisi, dan semakin banyak orang pergi ke Zhou Tianhe. Namun setelah diperiksa lebih dekat, rumor tersebut ternyata benar. Memang ada formasi tak kasat mata yang menutupi Zhou Tianhe hampir tanpa titik buta. Tidak diragukan lagi ini merupakan peristiwa yang eksplosif. Beberapa orang pernah mendengar, dan beberapa bahkan pernah melihat, formasi pertahanan yang dapat menahan alam dewa sejati. Namun mencakup wilayah seluas itu hampir mustahil. Namun hal mustahil ini terjadi tepat di tempat yang tidak seharusnya terjadi. Jadi, Zhou Tianhe memang merupakan Tianhe paling makmur di masa-masa awal era tersebut. Meskipun Zhou Tianhe telah lama mengalami kemunduran, ia masih memiliki fondasi yang tidak dapat ditandingi oleh Tianhe lainnya.
Tampaknya kabar tersebut benar adanya. Wolong Wuzong dari Zhuo Tianhe memang menyembunyikan harta karun yang mengejutkan. Diskusi tentang Zhuo Tianhe dapat dilihat di mana-mana di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Pembahasan tentang Zhuo Tianhe telah mencapai puncaknya.